ular, serangga, gelabang, ubur-ubur, siput kerucut, ikan batu, katak, dan lain sebagainya. Mereka dikenal sebagai hewan berbisa dan sebagian beracun. Mereka memaksimalkan senjatanya untuk memburu mangsa dan bertahan dari serangan musuh. Dan sejauh ini, senjata alami mereka jadi sesuatu yang sangat berbahaya, serta berhasil melindunginya dari berbagai ancaman. Ada banyak hewan besar yang dibuat tidak berdaya karena serangan dari hewan berbisa. Mereka mengalami luka dalam yang melemahkan tubuhnya, membuat semua kehebatannya seakan hilang dan akhirnya mati dengan siksaan yang tidak bisa dilawan. Tapi tahukah kamu, jika ternyata ada beberapa hewan yang kebal terhadap bisa dan racun? Mereka tidak mempan dengan serangan bisa dan racun, membuatnya bisa mengalahkan hewan berbisa yang sebenarnya berbahaya. Nah, dalam video ini, admin akan membagikan deretan hewan yang kebal terhadap bisa dan racun. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Honey badger merupakan salah satu hewan yang paling ditakuti oleh ular. Bukan hanya ular piton, tapi bahkan ular berbisa sekalipun. Hewan paling pemberani itu memang dikenal sebagai sosok yang kebal terhadap serangan bisa. Bukan hanya bisa ular, tapi bahkan bisa kalajengking, gelabang, lebah, laba-laba, dan hewan berbisa lainnya. Kita sering melihat bagaimana honey badger sempat mengalami gigitan dan sengatan dari hewan yang diburunya. Tapi toh nyatanya mereka tidak mengalami efek mengerikan dari bisa yang disuntikan oleh lawannya. Honey badger tetap sehat walafiat meski mengalami serangan bisa dari hewan lainnya. Lalu bagaimana honey badger bisa kebal terhadap serangan bisa dan racun? Pertama, kita harus membahas betapa bulunya yang kasar serta kulitnya yang keras, membuat hewan ini jadi susah diserang oleh musuhnya. Ular yang coba menyuntikkan bisanya akan terhalang karena bulu dan kulitnya. Dan kalaupun bisa menyuntikkan bisa, honey badger tidak peduli dengan serangan itu, karena bisa yang masuk ke dalam tubuhnya tidak akan memberikan efek berbahaya. Honey badger punya ketahanan luar biasa di dalam tubuhnya. Beberapa peneliti telah membuktikan kehebatannya. Mereka punya kemampuan untuk menetralkan bisa dan racun, menawarkan zat berbahaya itu sehingga tidak bisa bekerja seperti seharusnya. Hasilnya, tidak ada efek berbahaya yang terjadi, meski mereka berhasil digigit ular atau disengat oleh kalajengking. Selanjutnya ada mongoose atau garangan. Mereka juga dikenal sebagai musuh alami dari para ular. Ada banyak sekali ular berbisa yang berhasil dimangsa oleh mongoose. Perburuan mereka memang jadi salah satu momen yang luar biasa. Mongoose juga punya kemampuan seperti honey badger. Mereka kebal terhadap bisa ular, apalagi bisa dan racun hewan lain. Mongoose punya mekanisme yang menawarkan bisa yang memasuki tubuhnya, membuat serangan bisa itu tidak berfungsi. Jadi, mongoose masih tetap bertahan meski tergigit ular sekalipun. Berbeda dengan honey badger yang hampir tidak terkalahkan oleh ular. Ada momen di mana mongoose berhasil dikalahkan oleh ular, bukan karena bisa beracun mereka, tapi karena belitan yang mematikan. Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan yang kebal terhadap racun dari ikan buntal. Bukan karena tubuhnya kebal, tapi karena lumba-lumba mampu mengendalikannya, membuat efek racun dari ikan buntal tidak sampai membuatnya mati. Ikan buntal memiliki racun di tubuhnya, bukan bisa, tapi racun. Karena ikan buntal tidak memproduksinya sendiri, melainkan dari bakteri yang berasal dari makanan mereka. Racun itu membuat dagingnya pahit, sehingga tidak disukai oleh pemangsa. Tapi rasa dagingnya yang pahit bahkan tidak ada apa-apanya dibanding efek dari racun itu. Menurut para peneliti, kekuatan racunnya bahkan 1200 kali lebih kuat dari cyanida. Racun ikan buntal bisa menyebabkan kematian pada manusia yang memakainya dengan cara yang salah. Tapi lumba-lumba malah sengaja memaksimalkannya sebagai bahan untuk mabuk. Mereka bisa mengetahui takaran yang pas hanya untuk sekedar membuatnya mabuk tanpa menyebabkan kematian. Hedgehog mirip seperti landak, tapi jenisnya berbeda. Mereka adalah hewan berukuran kecil dengan penampilan menggemaskan, makanya sering dijadikan peliharaan. Tubuhnya terlindungi duri seperti landak. Mereka adalah omnivora, tersebar luas di berbagai belahan bumi. Dan mereka adalah hewan yang kebal terhadap bisa dan racun. Hedgehog punya duri yang membuatnya terlindungi dari serangan musuh. Tapi perisai itu pun masih dilengkapi dengan sistem kekebalan tubuh yang membuatnya jadi sosok yang semakin aman meski tubuhnya kecil dan pergerakannya lambat.
Hedgehog bahkan bisa menetralkan bisa dan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya mereka bisa mengalahkan ular berbisa, serangga berbahaya, atau bahkan memakan tanaman beracun. Pernahkah kamu melihat babi yang sedang memakan ular? Hewan yang haram dimakan oleh umat Islam itu ternyata punya kemampuan yang lumayan hebat. Mereka bukan hanya jadi mangsa bagi pemangsa di sekitarnya, tapi mereka sendiri adalah omnivora yang pada momen tertentu bisa berubah jadi pemangsa, dan salah satu mangsanya adalah ular. Babi tidak takut dengan gigitan ular berbisa, asal bukan ular piton atau anaconda, karena mereka besar dan bisa membelitnya hingga mati. Babi punya tubuh yang kebal terhadap bisa dan racun, membuatnya terlindungi dari ancaman mematikan yang berasal dari serangan ular atau hewan berbisa lainnya. Sebenarnya babi tidak sepenuhnya kebal terhadap bisa dan racun, tapi mereka punya lapisan kulit yang tebal dan mencegah masuknya bisa dan racun yang disuntikan oleh musuhnya. Artinya, mereka seperti punya perisai yang menahan bisa memasuki organ dalamnya, membuatnya tidak mudah dilumpuhkan oleh ular dan hewan berbisa lainnya. Oposum dikenal sebagai hewan yang unik. Selain karena penampilannya yang mirip tikus, mereka juga sering pura-pura mati ketika terancam. Mereka menggendong anaknya seperti angkot yang kelebihan penumpang. Dan ternyata, oposum juga jadi salah satu hewan yang kebal terhadap bisa dan racun. Tak heran jika beberapa kali oposum terlihat sedang memakan ular. Oposum memiliki zat bernama peptida yang ada di tubuhnya. Zat itu bisa menetralkan bisa yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa peneliti pernah mengujinya pada tikus dan menemukan fakta di mana peptida bisa menolong korban gigitan ular. Saat ini masih terus dilakukan upaya untuk bisa memaksimalkan peptida dari oposum untuk menolong manusia yang digigit ular. Sikung juga jadi salah satu hewan yang kebal terhadap bisa ular. Mereka punya tubuh yang tidak bisa dilemahkan oleh bisa beracun. Bukan hanya ular saja, tapi bahkan hewan berbisa lainnya tidak mampu mengalahkan sikung. Hewan yang mirip honey badger ini memang unik. Mereka punya tubuh yang kebal terhadap bisa. Ditambah mereka juga punya bau khas yang membuatnya dijauhi oleh pemangsa. Dan bahkan mereka punya serangan yang tidak terduga dari belakang tubuhnya. Beberapa tupai pernah kedapatan sedang bertarung melawan ular. Tupai berbeda dengan chipmunk. Ada kalanya ular menang dan berhasil memakan tupai, tapi ada pula momen di mana tupai menang. Sebagian hanya mengusir ular, dan sebagian bahkan menjadikan ular sebagai makanan. Tupai dan ular mengalami evolusi untuk bertahan hidup. Awalnya bisa ular mampu melumpuhkan tupai, lalu para tupai meningkatkan kekebalan tubuhnya, menyebabkannya bisa menahan efek berbahaya dari bisa ular. Beberapa ular juga meningkatkan kekuatan bisanya agar bisa melumpuhkan tupai. Keduanya terus berlomba dalam pertahanan diri. Tupai tanah dikenal sebagai salah satu hewan yang kebal terhadap bisa ular. Hal itu disebabkan oleh evolusi yang terjadi dalam waktu lama. Tak heran jika mereka masih berani melawan ular berbisa dalam pertarungan terbuka. Pada dasarnya, para kadal tidak kebal terhadap bisa ular, tapi beberapa memiliki kulit keras yang susah ditembus. Sementara yang lain berhasil meningkatkan kekebalan tubuhnya. Mereka masih bisa bertahan, meski jadi korban gigitan ular berbisa. Kadal dan ular, keduanya adalah reptil yang saling memangsa. Beberapa kadal sering memangsa ular, begitu pula sebaliknya. Kadal berlidah biru dikatakan punya sistem yang mampu menahan serangan bisa ular, menyebabkannya tidak langsung mati ketika mendapat serangan ular berbisa. Admin kadang penasaran, apakah penyu kebal terhadap serangan ubur-ubur? Pasalnya beberapa penyu sering memakan ubur-ubur dan mereka memakannya dengan lahap. Sepertinya enak sekali. Ubur-ubur bisa menyengat. Sengatan yang disertai dengan suntikan berbisa, menyebabkan rasa sakit dan gangguan kesehatan. Tapi, para penyu bisa menetralisir serangan berbahaya itu. Penyu memiliki tubuh yang terlindungi cangkang. Beberapa bagian juga terlapisi kulit serta sisik yang keras, membuat mereka aman dari sengatan ubur-ubur. Lalu di dalam kerongkongannya, penyu memiliki duri tajam berbahan keratin. Jadi ketika mereka melahap ubur-ubur, maka sengatannya tidak menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Ditambah, mereka juga punya lambung yang kuat. Jadi rasanya tidak ada masalah dengan makanan berbahaya itu. Itulah deretan hewan yang kebal terhadap bisa dan racun. Sebagian memang kebal, sebagian kebal karena perisai di tubuhnya. Sebagian lain berhasil meningkatkan kekebalan tubuhnya.
Dan ada pula yang sebenarnya tidak punya kekebalan tubuh, tapi masih bisa menahan serangan bisa beracun, karena kemampuannya dalam menghindari serangan bisa dan racun dari musuhnya. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.